Ini Ya, seharusnya kalau Ramadan tahun lalu ini Ustadz sudah keliling masjid ini. Tapi sekarang ada di rumah ini, Ustadz. ya kita mengikuti anjuran pemerintah. Karena dalam Islam itu kan apa ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi taati Allah, Rasulnya, dan pemerintah sepanjang mengajak kepada yang baik. Iya, Ustaz. Ini sekedar informasi interview virtual ini interview virtual yang ketiga di bulan Ramadan ini yang kita lakukan. Ini akan kita siarkan langsung di jaringan Facebook kita, jaringan Facebook Live kita yang viewersnya itu sudah 780.000 sekian. Dan juga kita akan share juga di YouTube kita, channel YouTube kita yang baru 3 hari lalu kita mendapat Golden Play Button 1.200.000 sekian lah sekarang. Nah, kita kemarin baru dapat kiriman. Selamat. Terima kasih Pak. Ini kita coba juga berimprovisasi di era new normal ini, Ustaz. Tema wawancara kita saat ini kita kebetulan wawancaranya kalau mau 24 jam bisa ini, Ustaz. Tapi kita mungkin hanya akan pilih sampai kita nggak bisa tadarusan dong kalau wawancara. Iya, Ustaz. Ini agak ringan-ringan saja dulu temanya. Temanya Ramadan, terus yang kedua Islam moderat dan COVID-19. Ini sudah hampir Indonesia ini kita sudah hampir 3 bulan lebih, sudah 120 hari masuk darurat COVID. Kalau di dunia secara global, pandemi global ini sudah 220 hari. Wah, sekarang tanpa terasa kita memasuki kehidupan yang betul-betul new normal, Ustaz. Ustaz yang bulan lalu sudah... Ini kita udah mulai belum nih? Ini udah mulai nih, Ustaz. Udah mulai nih. Kita kasih pengantar dulu sambil menunggu. Lalu Ustaz, sekarang kegiatannya langsung to the point. Bulan Ramadan ini di rumah saja sudah setiap hari melayani wawancara virtual, melayani tadarusan virtual berapa kali dalam sehari, Ustaz? Iya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ini saya dengan Bang siapa nih? Oh ya, sorry saya Tamsil Tahir. Pak Tamsil ya? Iya, editor di Tribun Timur. Ya. Oke. Ya, pertama tadi ikut berbahagia dan senang ya Tribun Timur sudah subscribernya ya di YouTube ya? Iya, di YouTube, betul. Ya, sudah mencapai lebih dari 1 juta. Saya pikir itu suatu apresiasi dari masyarakat dan sekaligus tanggung jawab bagi Tribun Timur ya untuk terus meningkatkan kualitas produk jurnalistiknya gitu untuk lebih memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Iya, syukran. Nah, kalau tentang saya pribadi dalam Ramadan ini saya memang lebih lebih banyak mencari sisi positif ya dari apa yang sekarang sedang terjadi. Bahwa ya ternyata Ramadan tahun ini itu kalau dulu biasanya sebagai ya katakanlah sebagai dai agama ya. Iya. Atau di sini disebut tuan guru itu banyak berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Kalau sekarang ini lebih banyak memang di rumah. Saya pikir ini bagus ya, artinya kita dipaksa ya dalam tanda kutip ya untuk kembali kepada satu unit sosial terkecil gitu yang sangat vital di dalam membangun bangsa, yaitu keluarga kita masing-masing. Nah, jadi memang saya lebih banyak berinteraksi dengan keluarga mengisi Ramadan ini. Juga ya kalau dalam waktu-waktu tertentu, tapi saya memang batasi ya. Itu ada misalnya seperti wawancara atau temu muka atau kegiatan webinar ya melalui web. Kemudian juga kadang-kadang saya memberikan beberapa hal ya yang saya anggap penting, tapi saya juga berusaha membatasi melalui media sosial saya, terutama melalui Instagram. Tapi itu pun saya batasi. Karena bagi saya sih, saya punya pandangan bahwa dalam Ramadan ini adalah
saat kita melakukan pembersihan kolektif. Salah satu yang perlu betul kita bersihkan itu adalah ruang publik kita. Iya. Jadi, saya tidak ingin saya berkontribusi untuk dalam tanda kutip lah mengotori ruang publik dengan hal-hal yang tidak terlalu perlu. Jadi lebih reflektif ke dalam. Dan ini momentumnya. Tuan Guru ya. Bajang, Gus, kalau boleh tahu, sekarang sudah berapa surah keberapa yang dibaca di bulan Ramadan ini memasuki? Sudah putaran baru. Sudah putaran baru. Oh, berarti targetnya 3 kali tamat di bulan Maghfirah atau di bulan Rahmanya ini, Ustaz? Tuan Guru. Mudah-mudahan bisa semaksimal mungkin. Tahun sebelumnya, waktu jadi gubernur, bisa berapa round, berapa putaran untuk bacaan tadarusannya? Saya sih merasa alhamdulillah tidak banyak perubahan. Artinya kan hafalan atau membaca Quran itu kan fleksibel ya. Iya. Dimanapun kita berada, sepanjang tidak berada di dalam misalnya kamar kecil atau tempat yang memang tidak pantas ya, tapi di kendaraan, di rumah, bahkan di sela-sela pertemuan juga kita tetap bisa membaca Al-Quran. Jadi tidak ada beda yang terlalu banyak antara dulu ketika masih menjadi gubernur dengan sekarang. Alhamdulillah. Kalau menjadi gubernur dulu, kalau Ramadan bisa sampai hatam juga, Tuan Guru. Oh iya, harus. Dan ini di masa COVID ini artinya lebih banyak peluang, lebih banyak waktu ya untuk. Ya, alhamdulillah. Tuan Guru, kalau boleh tahu, anaknya sekarang yang mengikuti jejak Tuan Guru siapa? Ada berapa? Atau yang bungsu, yang sulung sudah ada yang mengikuti jejaknya? Yang sulung di Al-Azhar di Kairo. Alhamdulillah. Ya, dalam proses lah, mudah-mudahan bisa tuntas juga. Hafalannya dan kuliahnya bisa berjalan dengan baik. Adik-adiknya perempuan semua. Ada yang ketiga, keempat, ya punya bakat juga ya mudah-mudahan. Walaupun memang sekolahnya sekolah umum semua. Ya. Tapi sebenarnya kan menghafal Quran itu tidak harus melalui jalur pendidikan agama. Apapun, yang penting ada konsistensi dan juga ada bimbingan ya pasti bisa. Merujuk pengalaman Tuan Guru. Tuan Guru menjadi hafizullah di usia keberapa menjadi hafiz? Kalau usia saya waktu itu 15 ya, 16 ya. 16, 17 ya. Berarti usia SMA waktu itu ya? Ya, mu'allimin. Mu'allimin. Ada tips barangkali Ustaz. Sekarang ini banyak kalau tips lagi COVID di rumah, ada anak-anak baru ingin menjadi hafizah gitu, menjadi hafiz. Itu ada tips yang bisa cepat, kira-kira bisa dibagi Ustaz di forum ini. Kalau bagi yang remaja ke atas itu kan dengan penuh kesadaran ya. Iya. Ya dengan anak-anak kecil gitu. Kalau anak-anak kecil itu mungkin polanya, metodenya itu lebih banyak melalui lebih rileks lah gitu ya, melalui medium-medium yang bisa membantu. Tapi kalau sudah remaja, apalagi dewasa itu kan dengan kesadaran. Nah kalau bicara kesadaran yang paling penting itu nawaitunya. Jadi memang punya komitmen ya, punya kehendak untuk menghafal. Kalau sudah punya kehendak untuk menghafal, yang kedua itu menjaga konsistensi. Yeah. Nah, konsistensi itu nggak hanya konsistensi menghafal, yang paling berat itu konsistensi dalam mengulangi hafalan. Itu minimal sehari. Ya. Kenapa? Sehari minimal berapa kali Tuan Guru itu mengulang itu bacaan untuk menjaga betul. Jadi ada ungkapan kan bahwa Al-Quran itu dalam tanda kutip ya lebih liar daripada onta yang liar. Onta yang liar itu dia perlu diikat dengan kencang ya supaya tidak lepas. Nah Al-Quran lebih dari itu. Jadi ini analog ya atau gambaran bahwa Al-Quran itu perlu ta'ahud. Ta'ahud itu dipegang terus.
Nah, itu artinya mengulang. Ya mengulang sih nggak ada rumusan berapa banyak, tapi ya paling bagus ya setiap saat ya, ketika ada waktu sebanyak-banyaknya terus mengulang. Oke. Hafal tidak susah, menjaga hafalan itu yang paling susah. Menjaga hafalan. Wah, Ya. wah, ini dapat berbagi tips nih buat teman-teman yang sudah dewasa, pemirsa yang ingin belajar mengikuti menjadi hufaz juga bisa mengikuti. Dan ini loh, Tamsil, satu hal ya. Ya, Al-Quran itu ada istimewanya. Kalau orang ada ungkapan pada saat muda gampang menghafal, tua iya. susah. Tapi Al-Quran beda. Karena Allah sampaikan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Jadi Allah mudahkan. Jadi mau 60 tahun, 70 tahun, kalau once Anda punya kehendak dan punya konsistensi, insya Allah. Wah, ya ini. Tanpa Bang Tamsil juga bisa, insya Allah. Bisa. Semoga doakan. Ini Ramadan ini, hikmah Ramadan dan COVID ini kira-kira selama Tuan Guru sudah hampir 2 bulan praktis ada di Nusa Tenggara, di Lombok ya. Ya, hikmah yang dari paling pertengahan bulan Maret itu. Pertengahan bulan Maret. Dan waktu itu mungkin masih belum ada kasus tambahan ya. Sekarang saya lihat Nusa Tenggara Barat sudah masuk 10 besar ini korbannya. Ya, jadi hikmah, ya Ustaz. Ya kami mohon doa ya Bang Tamsil, bahwa NTB ini kan sekarang provinsi yang peringkat penderita COVID-19 itu yang ke-7 terbanyak di Indonesia. Betul, betul. Kita bahkan lebih banyak dari Bali. Padahal penduduk kita dibanding banyak provinsi lain kita lebih sedikit. Nah ini yang satu keprihatinan ya. Dan ini juga yang mengharuskan kita untuk untuk refleksi lah, bahwa kalau kita tidak mentaati himbauan pemerintah, kita akan rugi bersama. Jadi keselamatan kita semua itu tanggung jawab bersama. Kalau kata Rasul itu kal jasadil wahid. Jadi kita ini semua seperti satu tubuh. Iya. Jadi kalau mau selamat ya harus ikhtiar bersama. Nah kalau saya sih melihat sejak bulan Maret kemudian masuk Ramadan ya hikmahnya banyak. Jadi sebenarnya kan begini ya, Bang Tamsil. Iya. Ada persepsi bahwa ketika COVID ini kita agak kesulitan menjalankan ibadah misalnya. Ini dari sisi agama ya. Iya. Nah kalau saya sih melihat sebenarnya tidak. Tidak. Ibadah-ibadah itu esensinya tetap dapat kita laksanakan. Iya. Adjustment-nya itu pertama adjustment tempat palingnya. Misalnya sholat berjamaah biasa di masjid, ya kemudian sekarang beralih ke rumah. Tarawih yang biasanya di masjid, tarik ke rumah. Kemudian insya Allah nanti kalau sampai 1 Syawal itu masih suasana seperti ini, Idul Fitri tarik ke rumah. Gitu. Cuma adjustment-nya hanya masalah tempat. Tapi esensi ibadahnya itu tetap bisa kita laksanakan. Dan itu memenuhi rukun syarat gitu. Cuma memang ada satu ibadah yang bukan adjustment-nya itu bukan dengan pindah tempat, tapi dengan merubah bentuk ibadah, yaitu sholat Jumat. Iya. Kalau sholat Jumat itu kita ganti pada masa COVID ini dengan sholat zuhur. Atau menurut sebagian pendapat ulama yang tidak mewajibkan harus 40 orang, cukup dengan 4 orang saja, nah itu bisa juga dilaksanakan di rumah. Jadi sebenarnya overall kalau menurut saya ya, dari sisi keberagamaan, sebenarnya COVID-19 ini tidak menyempitkan ruang kita beragama. Tidak. Kita tetap bisa melaksanakan semua tuntunan-tuntunan dengan beberapa adjustment atau penyesuaian. Justru menurut saya sih yang lebih besar itu dampaknya di aspek ekonomi dan sosial. Saya ingin bertanya dulu. Tadi ada Tuan Guru menyinggung tentang Lebaran di rumah. Itu kira-kira rujukan hukum dan sejarahnya ada tidak, Ustaz? Bagaimana teknisnya nanti untuk pemirsa kita ini, untuk viewers kita? Iya, kalau sholat Id itu kan sebenarnya pertama dari sisi hukum ya, Bang Tamsil. Jadi semua sepakat bahwa sholat Id itu kan hukumnya sunnah, muakkadah. Iya. Sunnah yang tinggi tingkatannya. Nah, yang namanya sunnah itu bukan wajib. Artinya, kalau ada orang tidak melaksanakan sholat Id, ya dia tidak berdosa. Gitu.
hanya dia kehilangan satu peluang besar untuk dapat kebaikan. Itu kan beda tuh, Bang Tamsil. Anda kehilangan satu potensi kebaikan dengan Anda berbuat dosa, itu kan beda. Tidak ya, ini hanya berhilang satu. Ya, sunnah itu kalau tertinggal, kita tidak berdosa, tapi kehilangan kesempatan besar untuk dapat kebaikan. Jadi itu hukum asal dari sholat id. Ya. Apa namanya, Bang Tamsil. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu juga para ulama sampaikan, itu bisa ya, kalau misalnya tidak dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid, itu bisa dilaksanakan di rumah. Baik itu dilaksanakannya mau berjamaah, ataupun bahkan dalam keadaan tertentu, misalnya hanya sendirian, ya sendirian melaksanakan. Yang penting niatnya disampaikan ya. Niatnya sama, ya, itu niatnya sama, kemudian 7 kali takbir setelah takbiratul ihram, kemudian di rakaat pertama, kemudian 5 kali takbir rakaat kedua. Nah, bedanya memang kalau tidak ada jemaah, ya tidak ada khutbah. Ya. Tidak ada khutbah. Misalnya kalau di rumah berjamaah id sama keluarga, lalu misalnya nih, lalu sang ayah ya, itu tidak bisa khutbah, nggak apa-apa. Karena khutbah dalam sholat id itu beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah itu rukun, kalau sholat id itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sang ayah bisa belajar, ya lebih bagus. Dan menurut saya ini juga salah satu hikmah dari COVID-19 ini ya. Orang tua pada kembali ke rumah, ya bapak-bapak kembali ke rumah, dan kemudian belajar menjadi imam yang real dalam hal belajar menjadi imam yang real. Ini dalam hal ibadah, gitu. Mengimami sholat keluarga, termasuk juga nanti belajar fikih sholat ya, bagaimana imam ketika sholat id. Ya. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya banyak hikmah-hikmahnya ya, membuka ruang untuk kita belajar kembali. Apakah juga ada peluang nanti kita melakukan sholat id virtual kira-kira, Tuan Guru? Di era ini. Apakah itu ada bisa menjadi rujukan hukum nantinya, Tuan Guru? Untuk gimana? Untuk sholat id secara virtual. Oh, kalau itu sih tidak ya. Jadi harus ada kehadirannya. Harus ada kehadiran dan pengetahuan kebersamaan di dalam satu majelis dengan seorang imam. Satu majelis itu bukan berarti harus kelihatan secara fisik, tapi kita tahu ada yang menghubungkan kita dengan dengan sang imam itu secara nyata dan secara kita bisa yakini. Oh, gitu. Oke, Pak. Kita semalam saya mendapat insight betul dari pengalaman sejarah Islam moderasi dari webinar semalam. Itu kira-kira kita pindah channel sedikit nih, Ustadz, untuk tema kebangsaan yang lebih besar. Ini dari catatan semalam terungkap hampir 30.000, tolong dikonfirmasi, 30.000 alumni Al-Azhar yang ada di Indonesia. Ya, sejauh ini kebanyakan peran-peran dia itu peran-peran dakwah, peran-peran tarbiyah, atau peran-peran yang lebih banyak ke politik seperti Tuan Guru yang lakukan dari pemantauannya. Padahal. Setahu saya, Bang Tamsil, setahu saya para alumni Al-Azhar itu berkiprah di hampir seluruh ruang perkhidmatan di Republik. Baik itu di struktural, itu ada, ataupun di ranah-ranah kultural gitu. Di ranah bisnis juga banyak. Di buah ya tentu saja, di pendidikan juga sangat banyak. Ya, dan bahkan di beberapa bidang tertentu itu menjadi pionir ya. Misalnya di dalam bisnis perjalanan itu banyak sekali alumni Al-Azhar yang menjadi pionir di dalam mengembangkan destinasi-destinasi atau kemudian pola-pola wisata tertentu gitu, paket-paket wisata tertentu dan banyak hal ya. Banyak hal. Saya pikir ya
ya itu satu yang baik ya. Ketika alumni Al-Azhar berkiprah di ranah publik, ya, dia membawa semangat Al-Azhar itu, dia membawa semangat wasatiyah atau moderasi Islam, itu saya pikir suatu hal yang baik untuk republik yang sangat beragam ini. Ya, ya. Ada sekitar 30.000 Tuan Guru. Estimasinya sekitar itu, walaupun yang tercatat secara resmi baru beberapa ribu ya, karena banyak yang tidak mencatatkan diri, dan juga organisasi alumni itu kan baru ada beberapa tahun terakhir. Iya. Jadi yang sebelumnya itu otomatis tidak terdokumentasikan secara baik. Ya. Aktivitas yang paling banyak dilakukan sekarang alumni ini secara informal, agenda-agendanya apa, Tuan Guru? Ya, jadi seperti yang saya singgung tadi, semua berkiprah di ranahnya masing-masing dengan, saya lihat, dengan penuh kesungguhan. Jadi kita itu kan di Al-Azhar itu diajarkan bahwa Islam itu harus kita hadirkan dalam kehidupan. Yeah. Dan ketika kita berada di negara bangsa yang namanya Indonesia, maka salah satu ukuran dari keislaman kita itu adalah bagaimana kita berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Itu sering disampaikan oleh guru-guru kami. Para ulama Al-Azhar itu sangat kontributif untuk negara mereka di Mesir misalnya ya. Jadi sangat kuat terlibat dalam gerakan membangun bangsa. Tuan Guru Bajang, ini pertanyaan yang ketiga sebelum kita mengakhiri 3 terakhir ini. Kita belajar yang ringan. Upaya yang dilakukan pemerintah saat ini, Anda pernah menjadi gubernur 2 periode, bahkan pernah menjadi salah satu bakal calon bursa masuk bursa wakil presiden. Sejauh ini apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani COVID ini di bidang penanganan kesehatan dan ekonomi? Apa yang ingin Anda, Tuan Guru, sampaikan? Pertama, COVID-19 ini kan sesuatu yang kita tidak punya benchmark ya, artinya ini sesuatu yang dadakan. Ya. Tidak ada buku rujukan yang bisa kita gunakan, ya. Textbook-nya itu nggak ada gitu. Dari sisi bahwa kecepatan penyebarannya luar biasa, vaksinnya belum tersedia, jenis virusnya walaupun dari keluarga corona, tapi dia jenis virus yang baru dan bahkan juga terus bermutasi. Yeah. Jadi ini barang baru gitu Bang Kamsi. Yang namanya barang baru itu ya tentu kita tidak bisa langsung membuat protap A sampai Z yang kita bisa pastikan berjalan dengan linear. Pasti terjadi dinamika di lapangan. Betul. Nah, ini tidak hanya menimpa kita di Indonesia, negara-negara dengan sistem kesehatan terbaik di dunia pun kan kelimpungan. Iya, kelabakan, betul. Kayak Italia misalnya, Italia itu salah satu yang terbaik di Eropa, ya hancur lebur kayak begitu. Amerika. Keadaan kita jauh lebih baik dibanding mereka. Amerika juga kayak begitu. Oh, banyak lah, Prancis, Spanyol, banyak sekali. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kelengkapan sumber daya medis itu tidak cukup ya, untuk memastikan keberhasilan menangani COVID-19 ini. Yang saya lihat justru ya, Bang Tamsil, bahwa negara-negara yang partisipasi masyarakatnya tinggi, ya. Kesadaran itu kuat. Physical distancing dia komit, kemudian menggunakan masker juga komit, kemudian juga protap-protap kesehatan dia komit. Itu justru lebih cepat landai, gitu. Lebih cepat turun. Nah, artinya apa? Saya mengajak kita semua untuk tidak menyerahkan segala sesuatu kepada pemerintah. Pemerintah itu sumber dayanya terbatas, baik manusia maupun resources, misalnya keuangan atau yang lain, itu sangat terbatas. Yeah. Kalau dalam perspektif Al-Quran ya, ketika bicara tentang perubahan, dinamika, itu kan ada ayatnya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ketika bicara tentang perubahan, di situ para ahli tafsir menyampaikan, pertama, perubahan itu adalah bergantung pada kita semua, ya, masyarakat. Lalu yang kedua itu al-imam. Kalau bahasa kita itu pemimpin atau pemerintah. Yang ketiga itu terkait dengan kebijakan-kebijakan. Nah, artinya apa? Sejak awal ya, para ulama mengkonsep bahwa ketika bicara tentang kehidupan sosial,
itu tanggung jawab kita bersama. Jadi sekarang pemerintah mengeksekusi kebijakan-kebijakan, ya kita ikuti. Kalau ada hal yang kurang tepat, hak kita juga untuk mengkoreksi, tapi jangan sampai kemudian kita meletakkan keseluruhan tanggung jawab itu kepada pemerintah. Kita punya peran kok, Bang Tamsil, kita semua. Mulai saja dari keluarga masing-masing. Kita ingatkan cuci tangan terus, bersih, kemudian juga physical distancing, jangan keluar kecuali pakai masker, dan protap-protap yang sudah kita baca di banyak media. Saya pikir kalau dari masing-masing keluarga jaga seperti itu, kita akan cepat landai dan mudah-mudahan kita bisa segera normal kembali. Ya, Tuan Guru, ini pertanyaan kedua sebelum yang terakhir. Yang terakhir kita akan kasih partisipasi publik lah di 15 menit terakhir ya. Aktivitas politik sekarang masih jalan, lobby-lobby masih banyak yang menggadang-gadang masuk ke partai lain atau tetap berkomitmen di partai. Saya istirahat dulu, Bang Tamsil. Oh, istirahat dulu di politik. Alasannya apa, Tuan Guru? Nggak ada alasan yang spesifik ya, tapi kan perjalanan hidup saya itu sebelum 2004, itu kan sejak pulang dari Kairo, saya 7 tahun, itu kan berkiprah di ranah kultural. Oh. Di kampus, di pondok pesantren, di tengah masyarakat. 2004 masuk DPR, nyambung jadi gubernur 10 tahun, 14 tahun di dalam. Sampai 2018 akhir kemarin. Jadi setelah itu saya di luar. Nah, saya merasa bahwa di dalam, di luar, kultural, struktural itu sama saja gitu. Jadi nggak ada alasan spesifik kenapa saya sementara misalnya istirahat dari partai politik ya. Yang nggak ada alasan spesifik, saya merasa bahwa semua ranah itu bisa kita maksimalkan. Masih ada niat untuk menjadi anggota parlemen di 3 tahun ke depan atau bagaimana rencana? Enggak, saya belum terpikir. Yang jelas masih banyak di ranah kultural. Saya lagi enjoy, Bang Tamsil, lagi enjoy dengan masyarakat, lagi lagi merapi-rapikan, banyak juga berkas-berkas yang saya ingin tuliskan ya, hal-hal pengalaman-pengalaman gitu. Kan saya juga punya tanggung jawab keilmuan, saya punya tanggung jawab untuk juga mencatat hal-hal yang juga bisa menjadi catatan untuk generasi ke depan dan seterusnya. Jadi, kalau boleh bocoran ini kayak artis aja, album, ada buku yang rencana akan ditulis, yang akan didokumentasikan apa nih Tuan Guru? Ya, ada beberapa rencana yang saya ingin yang pengalaman saya ketika di pemerintahan ya, beberapa hal yang juga terkait dengan kepemimpinan dan ya termasuk juga buku-buku saya punya harapan besar untuk kita di Indonesia ya, memandang Indonesia ke depan, sebagaimana Bang Tamsil juga punya harapan-harapan. Itu kan bisa ditulis gitu. Oke, ini nggak terasa sudah hampir 45 menit kita. Ini mungkin dari para viewers ini ada yang ingin bertanya, kita kasih peluang untuk bertanya dengan Tuan Guru Bajang. Nih mumpung dia masih ada waktu ini. Ya, silakan, Bang Tamsil. Silakan. Ada yang kita yang mau bertanya. Nur Hadi, barangkali ini ada juga reporter, sekedar informasi Tuan Guru, di sini ada selain editor yang ikut, editor sosmed kita, ada 2 reporter yang ingin mencatatkan hasil interview ini dan kemudian naik di koran kita, terus sudah live Facebook dan juga live di YouTube channel kita. Nah, ini upaya-upaya kita untuk melakukan penyesuaian di era digital ini, Tuan Guru. Mungkin dari pemirsa ada yang ingin bertanya? Nur Hadi ada dari mau bertanya, Nur Hadi? Belum? Saya mohon doa saja sama Tuan Guru, Kak. Ya, coba. Oh, gitu. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nurul Afifah Habi ini termasuk yang paling awal tadi join di sini. Ini aduh ya. Lah, Ustaz. Oh ya, silakan. Silakan. Siapa? Tuan Guru jadi Majid Zoom. Oh ya. Fadal, silakan. Ahmad Multasam ya, silakan. Ya,
Untuk sementara masih menyimak ini. Oh, masih menyimak. Oh ya, saya kira ada yang ingin ditanyakan. Oke, Tuan Guru Bajan, ini yang terakhir mungkin pesan-pesan yang akan Tuan Guru sampaikan ke publik atau di era COVID ini sebagai yang terakhir nih, yang terakhir kita pesan-pesan nih apa yang ingin Anda sampaikan atau ada hikmah yang menurut Tuan Guru layak diketahui publik gitu. Silakan. Ya, jadi kalau boleh nih menyampaikan pesan pertama tentang keberagamaan kita. Dalam konteks ini misalnya secara khusus saya misalnya bicara tentang keberislaman kita. Ya. Jadi beragama itu bukan sekedar apa yang menurut saya benar, tapi beragama itu adalah tentang tuntunan, tentang panduan. Iya. Jadi ada Al-Quran, hadis, dan ketika bicara Al-Quran, hadis itu bukan hanya mencomot satu ayat atau mencomot satu hadis, tidak. Tapi secara keseluruhan. Dan yang mengkaji itu para ulama. Sehingga ketika ada hal-hal yang baru, ada dinamika yang tidak biasa seperti COVID-19 ini, mari kita merujuk kepada para ulama. Al-ulama, warasatul anbiya. Itu yang akan menyelamatkan keagamaan kita. Ya. Kalau sudah ada tuntunan di zona merah, misalnya di NTB ini semua sudah di merah, Ya. kita tarawih di rumah masing-masing, ikuti. Jadi untuk keselamatan bersama. Jadi beragama itu dengan pandu, bukan dengan sesuka hati. Oke. Siap-siap. Ya, dan yang kedua ya, Bang Tamsil dan saudara-saudara sekalian ini, Ramadan itu salah satu atributnya adalah syahrul muwasat. Bulan membangun solidaritas dalam keadaan biasa ya, apalagi sekarang dalam keadaan COVID-19. Jadi kalau ada satu ibadah selain puasa di dalam Ramadan ini dan juga tarawih yang kita jalani, dekat itu jadi prioritas. Ibadah, berbagi, memberi sesuai dengan apa yang kita mampu. Gitu. Jadi itu salah satu yang prioritas pada saat sekarang ini. Karena memang banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari ini terima kasih banyak nih sudah ikut bergabung memenuhi undangan interview virtual kita di sini. Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada saudara saya Samsu Alam ini yang memfasilitasi wawancara itu sahabat saya itu Sohib. Ya, dia di kelas saya dulu waktu di pesantren, Tuan Guru. Saya titip salam juga Bang Tamsil sama Mas Dayat masih di Tribun nggak ya? Oh, Bang Dayan, iya masih. Beliau sekarang jadi Pimret di mana? Pimret di Tribun Medan. Nah, jadi, jadi selain saya masih di sini juga merangkap di wakil pemimpin redaksi di Tribun Timur. Kalau di Batam juga merangkap menjadi pemimpin redaksi. Ya, jadi sekarang new era ini lebih banyak efisiensi. Satu orang bisa menjabat sampai 4-5 jabatan sekarang, Tuan Guru. Jadi cara kita menyesuaikan. Iya, hampir semua. Kita memang harus beradaptasi, Bang Tamsil. Harus beradaptasi. Iya, betul sekali, betul sekali. Ini cara-cara kita beradaptasi, saya pikir bukan yang paling kuat ya, Tuan Guru ya. Tapi siapa yang paling bisa beradaptasi. Buaya bisa ada sampai sekarang gitu, karena bukan dia paling kuat di masanya gitu. Tapi komodo gitu, karena dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Saya pikir ini terima kasih Tuan Guru Bajang nih sudah ikut bergabung. Mungkin di lain kesempatan menjelang Lebaran kita bisa mengundang lagi untuk wawancara, ada hikmah-hikmah lain barangkali yang bisa kita sampaikan untuk publik kita. Mungkin lain kali di Batam atau mungkin lebih besar kita usulkan di Tribun News, di jaringan kita yang lebih besar biar pemirsanya lebih banyak. Pokoknya kita bangsa Indonesia ini perlu memperbanyak silaturahim, Bang Tamsil. Betul sekali, betul sekali. Untuk menciptakan relaksasi sosial supaya kita lebih adem sebagai bangsa. Relaksasi sosial. Wah, ini ada istilah baru ini, relaksasi sosial ya. Kita sudah lama terlalu tegang nih Bang Tamsil. Oh, betul tegang ya, Pak ya. Ya, ini para politisi harus lebih relaks sekarang ya. Tuan Guru ya, betul. Ini dikasih mungkin waktu sedikit lagi ya. Iya. Oke. Kalau masih ada waktu 1 menit mungkin.
ada yang, ya silakan, masih bisa, masih bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini bisa silaturahmi sama beliau, alhamdulillah. Ya, Ada fenomena sosial yang saya lihat hari ini secara keseluruhan di Indonesia yang paling parah ini adalah ketidakseragaman mengikuti fatwa Majelis Ulama tentang social distancing dan physical distancing. ya. Pada kesempatan ini yang saya ingin tanyakan kira-kira kiat-kiat apa kira-kira yang bisa ditempuh baik itu pemerintah maupun tokoh agama atau masyarakat supaya social distancing dan physical distancing ini bisa merata sehingga pada masa membatasi diri tetap di rumah berada di rumah ini di seluruh Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa merata sehingga virus COVID-19 ini bisa segera teratasi. Syukran jazilan. Wah, ini satu pandangan kamu. Padahal, silakan Tuan Guru. Ya. Iya, kalau sebenarnya physical distancing ya itu berjarak ya satu sama lain itu kan memang sudah protap global ya, konsensus dari para ahli untuk mengurangi tingkat penyebaran virus ini, bahkan transmisi dari orang ke orang. Nah, menurut saya sih yang sangat penting ya adalah masing-masing keluarga itu membangun awareness atau kesadaran tentang itu. Jadi tadi misalnya Pak Ustadz ya, itu harus ingatin terus istri, anak untuk sementara diam di rumah. Kalau keluar itu harus ada physical distancing dan pakai masker. Kalau setiap keluarga membangun awareness seperti itu akan bagus ya. Tapi kalau hanya pemerintah diminta untuk razia, kemudian apalagi melakukan tindakan represif, itu bisa timbul salah paham. Jadi saya tetap meyakini ya, bahwa penanganan wabah ini sangat bergantung dari sikap keseharian kita, dari attitude kita, kesadaran kita. Kalau kita sadar, insya Allah kita akan bisa bersama menangani itu. Jelas ya. Terima kasih. Ini Tuan Guru, ini saya harus menghargai juga dari masih ada pertanyaan nih, mumpung masih ada ini dari Iqbal, ini dari live Facebook kita. Dia bertanya, saya Iqbal, soal banyaknya masyarakat yang masih tak mengindahkan imbauan pemerintah physical distancing. Nah, hampir sama tadi. Bagaimana pandangan Tuan Guru, dan beredar bahwa zona hijau masih bisa melaksanakan salat berjamaah. Mohon pencerahan, Ustaz. Ini masih bisa kalau dia di satu kampung tidak ada wabah gitu, si hijau itu apa bisa melaksanakan? Nah, ini mohon pandangan Tuan Guru ini. Ya. Kalau fatwa MUI itu jelas bahwa di zona hijau itu memang masih diserahkan seperti keadaan semula. Artinya untuk sholatnya itu masih bisa dilaksanakan di masjid untuk zona hijau. Cuma sekarang ini kan kita di Indonesia ini sebagai satu negara ya sudah zona merah hitungannya. Karena apa? Karena kan mobilitas manusia itu kan sangat tinggi. Itu satu. Oke, di satu kampung belum ada. Tapi belum ada itu bukan berarti benar-benar belum ada kan? Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena belum semua kita dites. Kan virus ini dia punya karakteristik katanya asimptomatik. Dia bisa ada di badan, tapi nggak kelihatan gejalanya. Rupanya sehat, tapi udah bawa virus. Orang tanpa gejala. Karena daya tahan tubuh bagus, gitu. Cuman orang yang lemah begitu kena langsung. Nah itu satu. Jadi, ya kemudian yang kedua, tingkat penyebarannya ini kan tinggi sekali. Sekarang sudah 3 jutaan. 200 ribuan lebih ya yang meninggal dunia, dan di Indonesia juga masih ada tren untuk bisa ada peningkatan. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, saya mengajak kita semua untuk mendahulukan kaidah darun. Kata cegah kemudaratan itu artinya jangan sampai jatuh korban dulu. Kalau sudah jatuh korban bukan mencegah namanya.
tapi mengobati. Ah, Saya pikir itu yang penting ya, bahwa kita sekarang ini sudah, untuk di NTB misalnya, kalau dilihat desa per desa, itu ya tentu saja masih ada desa yang tidak ada penderita. Tapi secara umum kita sudah zona merah. Setiap kabupaten kota itu sudah zona merah, sehingga seluruh protap-protap zona merah itu ya kita laksanakan. Karena sekali lagi, keselamatan semua ini tanggung jawab kita bersama. Oke, ya, ya. Oke, itu barangkali saudara Iqbal NK ini ada di Kalimantan Utara, kalau nggak salah dia baru tadi mengabari di. Ini live juga dia bertanya tadi di sini ya. Ini baru dia yang bertanya tadi. Ya, Iqbal, terima kasih, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, Pak Ridwan Hilal mungkin ingin tergabung, ingin bertanya, ingin menyapa Tuan Guru Bajang. Tadi sudah Pak Ridwan. Oke, oh ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Terima kasih untuk Tuan Guru Bajang karena beliau ini tidak banyak kami berinteraksi, tapi beliau berinteraksi dengan kawan-kawan kami dari Mesir, dan beliau sudah pernah diundang juga di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Jadi Tuan Guru Bajang, ya. Alhamdulillah bisa dengan live ini. Jadi kami ini adalah sama dengan yang penanya pertama tadi, ada Ustadz Multazam dari Kabupaten Mamuju. Kami semua ini adalah murid-murid dari guru kami, Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Allahu yarham. Ya, saya kira Tuan Guru Bajang dulu pernah berkunjung ke Mangkoso, makamnya ada di depan masjid. Nah, terkait dengan ini, apa yang dibahas, mohon maaf saya agak lambat masuk tadi ini. Tuan Guru, ini terkait dengan kondisi COVID-19 ini, begitu banyak di kalangan kita yang beragama itu bukan dengan ilmu, bukan dengan akal, tetapi dengan nafsu. Nah, ini untuk apa sampai ke tahap itu meyakinkan saudara-saudara kita yang Muslim ini yang masih berfaham dengan nafsu tadi itu masih banyak, dan hampir di setiap desa, di kampung-kampung, dengan ambisi beragamanya melaksanakan ibadah harus ke masjid, bahkan ada yang di mana-mana, ada di Jawa lompat ke masjid. Bahkan di tempat saya juga, Tuan Guru, itu ada juga masjid sudah ditutup kiri kanan, tetapi karena ada akses masuk yang tidak terkunci, itu harus dipaksakan. Bahkan mereka harus tarwi, matikan lampu biar tidak dirazia. Nah, itu gimana itu dengan Tuan Guru itu? Sementara kita ini berdiam diri di rumah, itu adalah salah satu perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Nah, sekarang ini kan apakah orang yang melaksanakan sholat dengan sembunyi, matikan lampu dalam masjid, tidak menggunakan mikrofon supaya tidak dirazia, dengan kita ini mentaati fatwa, mengikuti himbauan majelis ulama, mengikuti pemerintah, lalu kita sholat di masjid. Nah, itu gimana pandangan Tuan Guru ini? Ini apa pahalanya bisa lebih banyak yang di rumah daripada di masjid? Ataukah tetap pahalanya di masjid lebih banyak? Itu gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi memang beragama itu kan memahami ada Al-Quran, hadis, dan itu tidak bisa dibaca secara parsial. Nah, karena itu yang paling baik adalah mengikuti tuntunan ulama. Karena para ulama lah yang mengerti bagaimana cara memakmurkan masjid pada masa normal dan pada masa tidak normal. Bagaimana menunaikan perintah-perintah agama pada saat biasa dengan pada saat darurat. Kalau kita dulu sederhana ilustrasinya ya Pak Ustadz ya, dalam ketika belajar fikih itu kan kita diajarkan pas lagi sholat misalnya, lalu kemudian ada kita mendengar orang jatuh ke sumur, kan kita harus berhenti sholat. Iya. Kemudian hampiri dia dan selamatkan dia. Kenapa? Karena sholat bisa di waktu yang lain, tapi nyawa kan nggak ada cadangan. Iya. Itu juga apa ya? Ini juga situasinya mirip. Artinya
sekarang prioritas kita adalah bagaimana memutus rantai penyebaran. Pun sholat berjamaah di masjid diganti dengan sholat berjamaah di rumah. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya ya di dalam hukum Islam itu sholat berjamaah itu kan kalau kita nih mazhab Syafi'i itu kan sunnah muakkadah. Muakkadah yang artinya dia bukan merupakan pokok agama. Pokok agamanya itu sholatnya. Tapi berjamaah di masjid itu bukan pokok agama. Sehingga tidak boleh kemudian sesuatu yang bukan pokok agama ini kemudian dipaksakan ya, sehingga memelihara nyawa yang merupakan inti agama itu kemudian disisihkan. Jadi memelihara nyawa, hifzun nafs itu adalah satu inti yang dibawa oleh agama Islam. Itu nggak boleh dikorbankan untuk sesuatu yang bukan merupakan pokok agama. Jadi saya ingin tegaskan di sini supaya kita clear betul ya. Yang namanya pokok agama adalah sholat 5 waktunya. Ya, bukan di masjidnya. Bukan di masjid. Ketika situasi seperti ini, untuk keselamatan bersama, ikuti panduan para ulama. Jangan beragama dengan egoisme atau mengikuti kehendak sendiri, apalagi hawa nafsu. Oke, barangkali Pak Ridwan Hilal jelas ya, Pak Ridwan. Iya Pak. Ya, ini pemirsa yang lain. Tadi satu hal Pak Ridwan menyebut tadi tentang Ambodale ya, Guruta. Itu beliau sahabat dari kakek kami, Tuan Guru Maulana Syekh. Beliau berdua itu sangat sangat sering bertukar silaturahim melalui surat, kemudian saling menitip salam dan saling mencintai. Allahumma ya. Tuan hormat saya Andre Guruta Ki Farid Wajdi. Ya. Amin insyaallah. Iya. Perlu Tuan Guru Bajang tambah sedikit Pak, host moderator. Ya. Yang tadi Ustadz Multazam itu adalah cucu Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Oh, wah. Ya, jadi yang sebelum saya tadi itu Ustadz Multazam itu adalah cucu atau cicit langsung dari Imam Lapeo. Beliau itu lahir 1838 di Polowali. Di Polowali Mandar. 1838, wafatnya 1952. Jadi beliau meninggal dalam usia 114 tahun. Okay. Dalam satu riwayat beliau juga bertemu dengan Guru Ki Haji Abdurrahman Ambodale. Iya. Masya Allah. Jadi ini berkah luar biasa. Saya terima kasih. Ini saya merasa dapat berkah. Langsung dapat pahala ini ya Pak ya. Amin. Iya, kebetulan saya silaturahim virtual seperti yang alhamdulillah. Iya, kebetulan saya juga kan alumni pondok pesantren di Darul Dakwah Wal Irsyad, muridnya Guru Ambodale juga, Pak. Masya Allah. Oh ini siapa? Mohon maaf, yang host ini siapa lagi namanya? Samsil, Pak. Samsil Tahir. Oh, Samsil Tahir, Pak Samsil. Iya. Masya Allah, bisa kita silaturahmi. Ya, Sukrat, terima kasih banyak. Ini saya yakin pemirsanya tambah banyak. Saya lihat tadi ada sempat menyentuh 20 di live Facebook kita. Dan ini biasanya kalau 1 jam bisa tembus sampai 10.000. Nah ini Ustadz, Tuan Guru tadi saya ingin perlihatkan golden button kita dari YouTube, baru diterima kemarin. Ini biar selamat. Iya, terima. Ini sekarang yang paling banyak diidam-idamkan oleh publisher. Alhamdulillah. Karena status kita juga sudah 1 juta. Ya, betul. Ya, mohon doanya semua. Amin. Pemirsa, Tuan Guru terutama biasanya doa kiai hijabnya tidak ada. Jadi sangat mohon doakan para Amin. Dan corona segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.